Syariat, satu hari, satu ayat RRI Kupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Program yang sangat luar biasa, yaitu program sehari seayat atau satu ayat satu hari, adalah program yang sangat membantu kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apabila datang kepadamu pertolongan dan engkau melihat banyak manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sesungguhnya bukan hanya berbicara tentang kemenangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bawa dalam kehidupan kita saat ini, ayat ini sangat relevan, di mana sebagian orang terkadang ketika meraih sebuah kesuksesan, apa yang dia lakukan? Dia akan berpesta pora, dia akan melakukan acara-acara dan seterusnya, dan tentu ada juga yang berdoa, melakukan upacara syukuran. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa ketika kesuksesan itu hadir dalam kehidupanmu, setelah sekian lama engkau berjuang dengan mengeluarkan keringat, tenaga, menghabiskan waktu, merasakan capai, lelah, dan seterusnya, lalu pada akhirnya kita merasakan kesuksesan, maka apa yang diperintahkan oleh Allah SWT? Yang pertama adalah hendaknya kita memuji kepada Allah SWT. Fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbih dengan memuji Tuhanmu. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya kesuksesan kita bukan murni karena upaya kita, bukan murni karena peluh kita, perjuangan kita, tapi ada bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita, dalam kesuksesan kita. Maka kita harus berupaya untuk banyak-banyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Sebab orang yang mengembalikan segala kesuksesan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyadari bahwa sesungguhnya banyak kekurangan yang dia rasakan, yang dia lakukan dalam meraih kesuksesan itu. Yang kedua, hendaknya kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfirhu. Kenapa kita diperintahkan untuk beristighfar
setelah kita meraih sebuah kesuksesan, meraih sebuah prestasi, kita bisa melakukan A, B, C, dan seterusnya. Lalu kita mendapatkan medali misalnya, atau mendapatkan sertifikat, mendapatkan ijazah bagi yang kuliah, dan seterusnya. Atau mendapatkan cuan misalnya. Apa yang kita lakukan? Banyak-banyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena dalam proses kita meraih sebuah kesuksesan, terkadang ada hak orang lain yang kita tidak tunaikan, atau ada hak orang yang kita zalimi, lalu kita berada pada posisi yang nista. Sementara kita tidak menyadari bahwa kita telah melakukan sebuah kesalahan, telah melakukan sebuah kekeliruan. Nah, oleh karena itu, sahabat pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesadaran akan kekurangan kita, bahwa sungguh kita adalah orang-orang yang lemah. Dan ketahuilah bahwa ketika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti akan menerima tobat kita. Mengapa? Karena salah satu nama Allah adalah Tawwab, yang maha penerima taubat. Perbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesuksesan yang kita raih, sebab dalam meraihnya banyak kekurangan yang kita lakukan, sehingga kekurangan-kekurangan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para pemirsa yang telah meraih berbagai kesuksesan, terutama sudah sekian hari kita menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan, mari kita jangan bereforia, jangan berpesta pora, tapi banyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Sebab banyak kekurangan-kekurangan, khilaf dan salah yang kita lakukan selama kita berpuasa, yang secara tidak sadar itu bisa mengurangi nilai ibadah puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah selesai melaksanakan ibadah bulan Ramadan, tapi jangan lupa untuk beristighfar, sebab mungkin banyak hal yang kita lakukan sehingga bisa mengurangi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ayat ini menginspirasi kita, terutama bagi orang yang telah berjuang melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh, lalu kemudian di akhirnya dia tidak seenaknya bahwa puasa saya telah diterima. Boleh kita pesimis, tapi ingat bahwa kesempurnaan pahala itu adalah hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syariat, satu hari, satu ayat RRI Kupang.